Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo sobat semua, kita berjumpa kembali. Kali ini Kak Dodi akan berbagi tips bagaimana cara penyampaian dan penggunaan Morse. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kakak semakin semangat untuk membuat konten. Dan nontonnya jangan di skip ya, biar sobat semua tidak miss dalam penerimaan materinya. Tapi sebelum itu, gaskan lah. Sobat, dalam penggunaan dan penyampaian Morse-nya ada beberapa cara. Nah, fungsi ini adalah jika salah satu cara tidak bisa digunakan, maka cara yang lain bisa menjadi alternatif untuk digunakan. Cara apa saja kah itu? Mari kita mainkan. Cara yang pertama, yaitu dengan cara tulisan. Ya, untuk Morse bentuk tulisan yang perlu diperhatikan dalam penulisan Morse. Yang pertama, per huruf dipisahkan oleh garis miring. 2. Per kata dipisahkan oleh 2 garis miring. Sedangkan per kalimat dipisahkan oleh 3 garis miring. Dan terakhir untuk paragraf dipisahkan oleh garis baru. Dan contohnya seperti ini. Gimana? Sudah paham dengan cara tulisan? Selanjutnya cara yang kedua, yaitu dengan cara bendera. Sini cara bendera ada 2. Bagaimana caranya? Yang pertama, Morse bendera digerakkan membentuk angka 8 yang berbaring. Posisi awal. Yang pertama adalah tangan kiri pada ujung tongkat di bawah. 2. Tangan kanan memegang tongkat sebelah atas, seperti gambar berikut. Sebelum mulai mengirim, kita kirim terlebih dahulu aba-aba mengirim. Untuk titik, gerakan bendera membentuk angka 8 yang berbaring. Lalu yang kedua, membuat angka 8 di atas kepala ke kanan. Lalu diakhiri bendera kembali dalam sikap sedia. Perhatikan. Dan untuk strip, gerakan bendera membentuk angka 8 yang berbaring. Dan yang kedua, membuat angka 8 ke bawah, bendera hampir menyentuh tanah. Dan yang ketiga, diakhiri bendera kembali dalam sikap sedia. Nah, kita coba mengirim satu huruf. Kita coba mengirim satu kata. Dan catatan, titik dan strip dipisahkan pada sikap sedia. Yang kedua, per huruf dipisahkan jeda 1 detik pada sikap sedia. Dan yang ketiga, per kata dipisahkan jeda 2 detik atau bendera dilempar ke kiri ke bawah. Sobat bisa memilih untuk yang ketiga, boleh jeda 2 detik atau bendera dilempar ke kiri ke bawah. Nah, bagaimana selanjutnya untuk Morse bendera menggunakan sudut yang dibentuk? Posisi awal untuk Morse bendera yang pertama adalah tangan kiri pada ujung tongkat di bawah. 2. Tangan kanan memegang tongkat sebelah atas. Dan yang ketiga, posisi tongkat berada di tengah. Sebelum mengirim, maka pengirim memberikan aba-aba. Untuk titik diputar 90 derajat dari sikap sedia. Dan untuk strip diputar 180 derajat dari sikap sedia. Dan tongkat kembali pada posisi sikap sedia. Bagaimana untuk mengirim satu huruf? Kita lihat. Ya. Kita coba mengirim satu kata. Perlu diingat, titik dan strip dipisahkan pada sikap sedia. Per huruf dipisahkan jeda 1 detik pada sikap sedia. Dan per kata dipisahkan jeda 2 detik. Jika selesai mengirim, tongkat diturunkan. Sekarang kita coba mengirim menggabungkan Morse bendera tersebut. Nanti sobat bisa memilih mana yang kira-kira mudah dipelajari.
atau semuanya mau dipelajari, tidak jadi masalah. Berarti sobat akan menjadi lebih pintar, lebih kreatif lagi. Gimana? Sudah bisa menentukan pilihannya? Gimana dengan cara beneran? Ada bayangan? Mudah-mudahan sobat semua bisa menerimanya dengan baik dan benar. Lalu cara yang ketiga yaitu dengan sinar. Nah, di sini menggunakan sinar matahari dengan bantuan cermin. Lalu yang kedua adalah center. Pengen tahu seperti apa? Mari kita saksikan. No. Ya. Stop. Stop. Nah, gitu. Oke. Untuk motion sinar, untuk titik jedanya pendek, sedangkan untuk strip jedanya panjang. Dan kita coba mengirim satu huruf. Oke. Nah, bagaimana mengirim satu kata? Ya. Catatan untuk morse sinar, setiap satu huruf jedanya 1 detik. Sedangkan setiap kalimat jedanya 2 detik. Bagaimana dengan morse sinar dengan menggunakan center? Konsepnya sama seperti morse sinar menggunakan cermin. Untuk titik jeda cahayanya pendek, untuk strip jeda cahayanya panjang. Dan untuk per kata maupun per kalimat sama seperti morse sinar menggunakan cermin. Gimana dengan sinar ada bayangan? Mudah-mudahan sobat semua bisa mempraktekkan di gugus depannya masing-masing. Tapi tunggu dulu, masih banyak caranya. Yang selanjutnya adalah yang sering digunakan ini. Bisa digunakan untuk PBB ataupun dalam upacara, yaitu menggunakan peluit. Seperti apa tekniknya? Caranya adalah, sebelum memulai, kita bahas dulu kesalahan yang sering dilakukan dalam meniup peluit. Kesalahan dalam meniup peluit. Yang pertama, menyimpan ujung peluit di ujung permukaan mulut. Lalu yang kedua, meniup peluit tidak bertenaga, sehingga suara yang dikeluarkan kecil. Oke, nah bagaimana cara yang benarnya? Yaitu, yang pertama, masukkanlah sebagian ujung peluit ke mulut. Lalu yang kedua, meniup peluit bertenaga. Usahakan menggunakan pernapasan perut, biar suara yang dihasilkan lantang dan jelas. Untuk membedakan titik dan strip, titik bunyinya pendek, sedangkan strip bunyinya panjang. Kita coba mengirim satu huruf. Selanjutnya kita coba mengirim satu kata, biar sobat semua bisa membedakan. Perlu diketahui catatan di sini. Nah, gimana? Sudah puas? Itu adalah beberapa teknik penggunaan dan penyampaian Morse. Tentunya masih banyak, bisa menggunakan jari, bisa menggunakan asap, denyut listrik. Nah, untuk denyut listrik biasanya bentuknya telegraf, ya. Dulu ini sering digunakan. Itu saja dari kakak, mudah-mudahan menambah wawasan buat sobat semua. Dan jangan lupa like, comment, and share di media sosial sobat semua jika ini bermanfaat.
Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar sobat semua bisa mendapatkan informasi terupdate dari Kak Dodi. Tetap berlatih, tersenyum, dan ceria. Selamat bersenang-senang. Bye-bye. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Terima kasih yang sudah like dan subscribe.